Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kota Cimahi. Saya Devina Marta, hari ini akan memandu acara bersama Bapak-Bapak Kadif dari KPU Kota Cimahi. Nah, meski pemilu dan pemilihan serentak 2024 telah usai, bukan berarti pekerjaan KPU ini ikut berhenti loh. Justru sekarang berbagai kegiatan penting masih terus berjalan untuk menjaga semangat demokrasi, khususnya di Kota Cimahi. Nah, hari ini kita akan berbincang santai nih tentang dua hal penting yang menjadi fokus KPU di tahun 2025, khususnya KPU Kota Cimahi, yaitu sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan serta pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau yang sering kita singkat dengan PDPB. Nah, sudah hadir bersama kita dua narasumber yang luar biasa. Yang terhormat Bapak Alamedia selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Cimahi. Juga ada yang terhormat Bapak Jayadi Rahmat selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Cimahi. Halo Bapak-Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Devina. Alhamdulillah ya Pak. Ya. Boleh disapa dulu Bapak teman pemilih. Siap. Halo teman Halo, pemilih teman-teman. dimanapun berada, hari ini kita sedang bersama Kadif dan juga host ya. Mudah-mudahan informasi dari ini bisa sampai pada teman-teman pemilih di Kota Cimahi. Baik, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir dalam podcast KPU Kota Cimahi. Nah, teman pemilih, langsung saja ya kita mulai obrolannya. Kalau kita mendengar ini ya, suara-suara di luar sana, terutama masyarakat, banyak yang bilang, wah KPU sekarang sepi ya, tanda kutipnya ya Pak, setelah pemilu nih dan pilkada. Nah, padahal saya yakin nih KPU itu tetap punya banyak kegiatan yang terus berjalan. Nah, mungkin Bapak-Bapak boleh berkenan menceritakan sebenarnya apa saja sih kegiatan KPU Kota Cimahi yang saat ini sedang berjalan, lalu program apa yang akan dilaksanakan untuk kedepannya. Mungkin berkenan untuk Bapak Kadif sedikit informasi terlebih dahulu. Terima kasih saudari Devin ya, host hari ini. Halo teman pemilih. Ya pada dasarnya persepsi publik atau masyarakat ya kita tidak bisa halangi. Namun kerja-kerja KPU Kota Cimahi tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada baik itu undang-undang maupun KPU yang menjadi rel bagi kita penyelenggara di tingkat kota KPU Cimahi. Seperti umpamanya contohnya memang pendapat itu sering muncul, tapi hari ini sebenarnya kita kegiatan berjalan terus seperti sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan. Nah tujuannya apa? Ya tidak lain adalah proses penyampaian informasi, ya proses edukasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran bagi teman pemilih atau pemilih ya, sehingga dapat mewujudkan demokrasi yang berkualitas yang didukung oleh pemilih yang cerdas dan rasional mungkin itu. Baik Pak, ternyata sudah ada sedikit di-spill nih ya Pak informasi terkait apa sih yang sedang KPU lakukan ya Pak ya pasca pemilu dan pilkada. Lalu Pak, untuk kegiatannya ya Pak, mungkin rencana ke depannya dari sosialisasi pendidikan pemilih sendiri dari tim SDM dan Farmas seperti apa Pak? Sebenarnya pendidikan pemilih tetap kita laksanakan secara terus-menerus, baik itu menggunakan platform atau media sosial yang kita miliki seperti Instagram, ya, YouTube, kemudian Facebook dan media sosial lain. Dan hari ini kita mungkin bukan mungkin ya, memang sedang berjalan tahapan-tahapan termasuk pemutahiran data berkelanjutan nanti akan dilanjutkan dijelaskan oleh Pak Kadif, Pak Jayadi nanti, kemudian juga banyak hal yang memang menjadi agenda kita dalam rangka mewujudkan pemilih yang cerdas dan rasional untuk demokrasi yang lebih berkualitas. Luar biasa ya Pak Kadif ya. Nah sejauh ini Pak, bagaimana cara KPU menilai sejauh mana efektivitas dari kegiatan pendidikan pemilih, khususnya dalam pemanfaatan teknologi digital? Sebenarnya kalau kita lihat dari tujuan kita kan adalah meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran pemilih untuk pada pemilu dan pemilihan berikutnya.
kita bisa lihat pemahaman dan pengetahuan sebelum mendapat informasi dan setelah mendapat informasi. Dan akhirnya di pemilihan berikutnya partisipasi kita lebih bagus. Itu bisa kita lihat dari tingkat partisipasi. Nah, kemudian sebenarnya output daripada pendidikan pemilih berkelanjutan bisa mendukung suksesnya pemilu dan pemilihan. Nah, bisa kita lihat seperti apa namanya berjalannya pemilu sesuai dengan ketentuan atau peraturan. Kemudian berjalannya pemilu yang damai ya. Kemudian partisipasi pemilih yang meningkat dan bisa juga umpamanya hasil pemilu dari rekap tingkat kota dapat diterima oleh pihak baik itu peserta maupun masyarakat. Jadi mungkin itu. Baik, Pak Kadif. Mungkin Pak sudah terasa ya di KPU Kota Cimahi sendiri, khususnya di wilayah Kota Cimahi ya, bagaimana ada peningkatan mungkin ya Pak ya, dari 5 tahun sebelumnya untuk partisipasi pemilih ini? Sebenarnya kalau kita lihat partisipasi pemilu pada pemilu kita mencapai 85%, artinya di atas rata-rata pemilih kota kabupaten wilayah Jawa Barat. Kalau di pemilihan di pilkada kita di angka 72%. Luar biasa ya Pak ya, berarti ini Bapak-Bapak selaku Komisioner KPU Kota Cimahi juga sudah bisa dikatakan sukses ya mengawal pemilihan pemilu baik itu pilkada di Kota Cimahi karena adanya partisipasi masyarakat yang meningkat juga dari 5 tahun sebelumnya. Nah, kalau tadi Bapak Kadif Farmas sempat sedikit mengenal Bapak perihal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, bagaimana mungkin lebih detailnya kan teman pemilih juga pasti ingin tahu lebih lanjut ya Pak ya, apa yang saat ini sedang dilaksanakan dari dalam aspek pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Enggak, Bapak berkenan untuk Bapak Kadif menjelaskan. Terima kasih Devina, selamat siang masyarakat pemilih Kota Cimahi. Saya Jaya Dirahmat, Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi, untuk menginformasikan kegiatan pada KPU pada saat ini, yaitu khususnya divisi yang saya pimpin, kita sedang melaksanakan amanat undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, di mana data pemilih pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini bertujuan untuk memelihara dan memperbaharui DPT, ya, DPT yang terakhir yang nantinya kita akan terus memperbaharui untuk bisa digunakan sebagai DPT untuk pemilu yang akan datang, di mana tetap kita menjamin kerahasiaan data. Dan yang kedua adalah tujuannya adalah untuk menyediakan data informasi pemilih berskala nasional kepada masyarakat, yaitu data yang komprehensif, akurat, dan mutakhir. Jadi nanti kalau kita melakukan pemutakhiran data itu biasanya kalau yang mengenal masyarakat itu hanya pada saat tahapan pemilu saja. Tetapi sekarang kita laksanakan setiap 3 bulan sekali untuk di tingkat kabupaten kota, kemudian direkap setiap 6 bulan sekali di tingkat provinsi dan di KPU RI. Nah, kemudian sumber data mana yang kita dapatkan pada hari ini sebagai sumber data untuk dimutakhirkan? Tentu saja yang pertama adalah data yang kita dapatkan atau KPU RI dapatkan dari Kemendagri, yaitu melalui Dirjen Dukcapil. Dan kedua juga sumber data dari BPS dan juga BPJS. Nah, dalam pelaksanaannya untuk pemutakhiran data ini kita melakukan sinkronisasi, ya. Kemudian juga kalau ada hal yang masih untuk meragukan, kita melakukan validasi dan verifikasi, baik itu secara online atau ya melalui dengan sesama KPU di kabupaten kota, baik di tingkat provinsi maupun di luar provinsi, dan juga kita langsung terjun ke lapangan dengan melakukan coklit terbatas yang kita kemarin laksanakan selama 3 hari, ya. Coklit terbatas dengan mendatangi tempat-tempat atau keluarga-keluarga atau yang
masyarakat yang kita anggap masih meragukan. Contohnya misalkan kita mendapatkan data si A itu sudah meninggal. Nah, tetapi kita ragu karena tidak ada aktenya di dalam kita dapatkan dari KPU itu. Nah, kita lakukan verifikasi. Dan ternyata memang di sana bisa kita ada banyak temuan-temuan. Ada juga yang misalkan dinyatakan meninggal tapi ternyata masih hidup dan lain sebagainya. Nah, ini kita terus lakukan berulang-ulang. Dan ini sekarang kita nanti siang akan melakukan rapat pleno untuk triwulan ketiga. Jadi triwulan ketiga nanti jam 1 kita melaksanakan dengan beberapa stakeholder, nanti ada Bawaslu, ada Disduk Capil, kemudian juga kecamatan dan kelurahan, dan juga stakeholder yang lainnya. Ada BPS, ada Kemenak, ada KCD, ya, kantor cabang pendidikan, ada dinas pendidikan, semua kita undang. Jadi TNI Polri juga kita undang. Artinya semua stakeholder yang memungkinkan terjadi perubahan data di data pemilih itu kita undang. Dan tentu saja kita juga mengharapkan pada masyarakat Kota Cimahi untuk lebih proaktif. Kalau misalkan kemarin di waktu pemilu kemarin dia merasa kok saya tidak ada di dalam data pemilih dan menggunakan pemilihnya menggunakan KTP saja atau di dalam ada termasuk data pemilih khusus, itu bisa melaporkan ke kita. Melaporkan ke kita dengan membawa bukti kependudukan, bukti kependudukan seperti KTP, paspor atau IKD ya. Kemudian juga biodata kependudukan itu akan bisa kita perbarui. Jadi kita harapkan masyarakat juga begitu juga proaktif terhadap kita. Jadi supaya nanti kita insya Allah pada saat pemilih yang akan datang, masalah pemilih ini bisa data pemilih ini bisa kita kita mutakhirkan, kita akuratkan ya, dan kita betul pada DPT yang bisa dipertanggungjawabkan nanti. Gitu Devina mungkin. Baik Pak Kadif, luar biasa ya teman pemilih, penjelasan ini sudah cukup jelas ya dan juga mendetail terkait dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan, khususnya pada mungkin bisa dibilang tahap yang sedang dilaksanakan. Ya. Bisa dibilang. Sebagaimana KPU Kota Cimahi juga telah melaksanakan observasi langsung ya teman pemilih ke lapangan, yaitu tadi kegiatan coklit terbatas yang telah disebutkan juga oleh Bapak Kadif Kendati. Bapak selain kemarin KPU Kota Cimahi terjun langsung ya Pak ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan juga ini kan sebagai bentuk pertanggungjawaban juga ya Pak ya, apakah data tersebut yang kita dapat nih sumbernya itu betul tidak gitu Pak. Jadi KPU Kota Cimahi kan ibaratnya cross check ya Pak ya, dan verifikasi secara langsung di lapangan. Selain itu Pak, mungkin selain terjun langsung ke lapangan, bisa kita sebut itu sebagai upaya yang dalam bentuk manual ya Pak ya. Sedangkan kalau dalam bentuk pemanfaatan teknologi sendiri secara terotomatisasi, apa saja sistem atau aplikasi yang digunakan oleh KPU dalam mendukung pelaksanaan PDPB ini? Oke, terima kasih. Jadi untuk pemutahiran data pemilih ini, kita punya sebuah sistem di KPU itu, sistem informasi data pemilih atau kita sebutkan nama SIDALI, kita singkat SIDALI. Nah, SIDALI ini adalah sistem yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih. Ya, jadi SIDALI ini juga, selain itu juga kita juga kerjasama dengan Disduk Capil juga, dengan kita sinkronisasi dengan sistem administrasi kependudukan dengan SIA. Jadi selalu kita bekerja sama dengan Disduk Capil dan juga stakeholder yang lainnya, termasuk juga pemanfaatan masalah sistem digital ini. Ya, kita juga melakukan sosialisasi melalui FB, melalui Facebook ya, melalui Instagram dan termasuk hasil daripada setiap rapat pleno itu kita unggah di JDIH, jaringan jaringan komunikasi data informasi hukum ya, data informasi ya. Nah, itu di JDIH Kota Cimahi itu bisa dilihat, itu untuk masyarakat bisa melihat di sana hasil. Jadi teman pemilih ini sangat luar biasa ya. Sudah jelas bahwa KPU Kota Cimahi melaksanakan tugas dan juga melakukan transparansi ya Pak ya terhadap masyarakat Kota Cimahi ini. Karena tadi disebutkan juga oleh Bapak Kadif dan bahwa segala sesuatu yang telah dilaksanakan baik itu data maupun produk hukum dan keputusan-keputusan dari KPU diupload secara transparan pada laman JDIH KPU Kota Cimahi. Pak Kadif mohon izin, lalu kalau saya boleh bertanya dan mungkin ini juga mencakup pertanyaan-pertanyaan dari teman pemilih ya Pak.
apa Pak perbedaan antara kegiatan pemutahiran data pemilih saat tahapan pemilu dengan kegiatan PDPB yang dilaksanakan setiap bulan? Oh, secara ini sih nggak ada perbedaan, sama saja. Cuma mereka mungkin kalau di dalam tahapan itu kan kita ya pada masuk tahapan pemilu itu ada tahapan pemutahiran data pemilih yang dilaksanakan oleh petugas khusus yang kita bentuk, ya PPDP itu petugas pemutahiran data pemilih yang PPDP atau bisa disebutkan petugas coklit lah. Nah itu yang bisa kita bentuk. Nah kalau sekarang ini kita ini memang setiap bulan melakukan pemutahiran data, tentu saja data yang kita dapatkan itu dari sumber yang dulu juga sama nantinya, yaitu DP4 juga, daftar potensi pemilih yang kita dapatkan dari Dirjen Dukcapil melalui KPU RI. Setelah disinkronisasi dengan DPT terakhir oleh KPU RI, kemudian data itu diturunkan ke kita ke bawah. Tadi kita tiga sumber itu ya, ada dari Dirjen Dukcapil, ada dari BPS, dan dari BPJS. Itu semua diturunkan ke kita dan kita melakukan sinkronisasi termasuk juga verifikasi dan validasi. Gitu. Misalkan dalam masalah kegandaan, ada misalkan tadi kesalahan informasi dengan misalkan status, perubahan status dari TNI ke Polri atau dari sipil ke TNI gitu. Dari TNI Polri ke sipil gitu. Nah itu terus kita melakukan itu. Ini sama-sama saja sih pada prosesnya, cuma kita memang tidak melaksanakan coklit secara menyeluruh dengan menggunakan kita membentuk petugas pemutahiran data pemilih. Tapi sekarang ini kita masih lewat komunikasi dengan teman-teman di KPU lain. Misalkan terjadi di dalam data yang kita terima ternyata si A itu ada di Garut juga, ternyata terdaftar juga di kita. Nah, kita adu data di sana. Adu data di mana nih sebetulnya administrasinya? Kan sana ada betul dan salah atau true dan false gitu kalau istilah di dalam tuh. Nah, true-nya di mana? True-nya misalkan di Cimahi, kita komunikasi dengan Garut untuk segera di TMS-kan di Garut. Karena misalkan di Garut false, itu di TMS-kan di sana. Nah, kalau yang masih meragukan seperti tadi, maka kita mendapat data, tetapi data itu ganda, tapi masih ragu kita ada di gitu enggak. Ya, administrasi misalkan true dua-duanya gitu kan. Nah, kita otomatis mencari ke lapangan, melakukan coktas itu. Nah, kita melakukan coktas dan coklit terbatas oleh kita didatangi, yang betulnya ada nih, fisiknya ada di sini atau tidak ada. Gitu. Nah, ternyata fisiknya ada di sini, ya otomatis yang di tempat lain harus di TMS kan. Itu untuk mencegah kegandaan. Gitu. Nah, ya sama-sama aja sih sebetulnya. Cuma bedanya tadi ada yang terjun ke lapangan secara khusus ya pada saat tahapan dilakukan oleh PPDP. Kalau kita sekarang mungkin oleh kita melalui jaringan informasi dan komunikasi dengan sesama KPU baik di tingkat lokal, tingkat provinsi maupun di luar provinsi. Jadi kita ada khusus grupnya di nasional gitu. Jadi terus komunikasi gitu ya. Nah, itu Devin. Baik, ternyata teman pemilih pada tahapan coklit terbatas dan juga pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini, KPU itu tidak hanya bersinergi dengan stakeholder terkait ya Pak ya, pada wilayah tingkat kabupaten kota seperti tadi juga oleh KPU Pusat, KPU RI, sudah dilakukan juga komunikasi ya Pak ya, dan juga koordinasi dengan tadi Dirjen Dukcapil, lalu juga BPS, dan juga ada BPJS. Dan itu ternyata turun-temurun hingga ke tingkat daerah ya Pak. Dan tidak hanya dengan beberapa stakeholder dari eksternal, tapi juga ternyata dengan rekan-rekan selama KPU dari kabupaten kota lainnya ya Pak ya. Se-Indonesia ya. Ternyata luar biasa sekali ya Pak ya, kalau kita boleh mereview nih gitu. Ternyata koordinasi dan komunikasi ini terus berjalan ya Pak ya, sebagai bentuk sinergitas yang kuat antar lembaga. Nah, kalau kita lihat dari dua hal ini ya Pak, dari sosialisasi pendidikan pemilih dan juga pemutahiran data pemilih, ternyata saling berkaitan erat ya Pak. Nah, bagaimana Bapak kolaborasi antara divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan juga divisi datin ini bisa saling mendukung dan menjaga kualitas demokrasi khususnya di Kota Cimahi? Monggo Bapak, mungkin boleh kalau Bapak Baik. sedikit. Terima kasih teman pemilih di Kota Cimahi. Ya, memang hari ini itu bagian daripada sosialisasi, bagian dari pendidikan pemilih.
Bagaimana hubungannya? Hubungan antara sosialisasi pendidikan pemilih, nah dengan datin atau dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah hari ini salah satu hubungannya. Nah peran Parmas, Sosdikli Parmas adalah memberikan informasi ya kepada teman pemilih untuk lebih tahu apa yang belum dia lakukan. Kalau umpamanya dia pemilih pemula atau pemilih berpotensi tapi belum terekam di data pemilih. Makanya kemarin Pak Kadif, Pak Jai, kita kan berkoordinasi dengan Dinas Catatan Sipil dalam rangka bersinergi dalam mewujudkan data pemilih yang mutakhir dan clear gitu. Sehingga kalau dibilang hubungan antara Sosdikli Parmas dengan divisi dating itu sangat erat karena Parmas harus memberikan informasi yang masih kepada publik. Gimana dia terdaftar sebagai data pemilih, tapi dari ketentuan umur sudah mencapai 17 tahun, sudah menikah atau pernah menikah, itu kan dia sudah punya hak memilih. Begitupun TNI yang sudah pensiun, tapi belum terekam. Itu kan kewajiban kita juga untuk menyampaikan informasi. Begitupun Polri yang sudah pensiun, tapi belum terdaftar. Nah, makanya lewat hari ini kita menyampaikan bagaimana teman pemilih belum terdaftar mungkin akan lebih jelas ke Pak Jai bagaimana caranya buat teman-teman pemilih hari ini sudah memenuhi menurut KPU untuk pemilih tapi belum terekam. Gimana apa yang dia lakukan? Nanti lebih lengkap Pak Jai mungkin menjelaskan. Baik teman pemilih, berarti sudah cukup ini ya Pak ya, sudah cukup jelas bahwa hari ini juga salah satu upaya dari KPU Kota Cimahi memanfaatkan teknologi digital ya Pak ya untuk membagikan informasi khususnya nih untuk para teman pemilih yang masih bertanya-tanya. Ini kalau saya belum terdaftar sebagai pemilih, tapi saya sudah punya hak pilih, saya harus bagaimana gitu. Nah, tadi kan sebelumnya oleh Bapak Kadif Rendatin sudah sempat disebutkan bahwa KPU membuka layanan ya Pak ya, bisa lapor ke kantor KPU Kota Cimahi. Tapi Pak, apabila mungkin ada kasus teman pemilih ini tidak bisa datang langsung ke kantor KPU Kota Cimahi, apakah mungkin ada alternatif lain Pak? Salah satunya mungkin layanan dalam bentuk digital atau seperti apa? Ya. Jadi ke depannya kita karena memang ini masih dalam proses ya. Nanti kita akan bentuk PA hotline ya. Dalam bentuk PA, nah nanti masyarakat bisa melaporkan dirinya atau melaporkan ya, untuk masyarakat atau siapa saja nanti bisa melaporkan apakah itu dirinya atau saudara keluarganya yang memang merasa belum tercatat sebagai pemilih yang seperti saya sampaikan tadi. Selama ini kok saya milihnya nggak pernah mendapatkan undangan untuk menggunakan hak pilih. Nah, jadi datang-datangnya hanya milihnya pakai KTP lagi. Nah, jadi kalau memang merasa seperti itu segera ditindaklanjuti ya supaya nanti di pemilih yang akan datang bisa menggunakan hak pilihnya yang tercatat di dalam data pemilih. Nah, jadi bisa melaporkan datang ke kantor Kota Cimahi atau juga bisa melalui jaringan ya lewat jaringan digital seperti IG dan lainnya, kemudian KPU dan lain sebagainya bisa digunakan. Yang penting informasi itu bisa sampai ke kita dan kita bisa tindak lanjuti. Nah, kita juga tidak bisa menindaklanjuti secara langsung kalau tanpa ada data yang lengkap dari. Jadi karena kita juga kan di undang-undang kerahasiaan data ya. Jadi datanya juga kita harus melindungi data mereka gitu. Jadi yang penting ketika dia melaporkan ke kita, ya jelas bahwa dia penduduk Kota Cimahi memiliki KTP Kota Cimahi. Gitu. Jadi harus dilengkapi dengan itu. Jadi tidak bisa mengatakan, oh saya tidak terpilih, tidak pernah bisa menggunakan hak pilih, cuma hanya nama saja gitu, nggak bisa seperti itu. Nah, makanya nanti kita untuk hal yang sensitif seperti itu supaya ada kerahasiaan data yang bisa tetap terjaga, ya kita bisa berhubungan langsung dengan kita. Gitu. Ya. Baik, Pak. Jadi teman pemilih sudah jelas ya kalau belum terdaftar sebagai pemilih dan ingin memperjuangkan hak pilihnya ini harus seperti apa. Karena kan saat ini mungkin kalau kita tidak bisa datang langsung sudah sangat canggih apa ya, ada teknologi dan juga ada beberapa platform media sosial juga yang bisa teman pemilih hubungi. Dan alhamdulillah Pak ya nanti sedang dalam proses juga ya Pak ya. Tadi ada WA hotline juga, nanti teman pemilih bisa khusus melaporkan juga gitu. Kalau misalkan ada masalah
belum terdaftar sebagai pemilih tapi sudah memiliki hak pilih, seiring berjalannya waktu nanti KPU Kota Cimahi juga akan melakukan sosialisasi lebih lanjut ya Pak ya, untuk mungkin perkembangan teknologi yang bisa diakses oleh teman pemilih supaya memudahkan ya Pak ya akses dari masyarakat dan bisa juga kita tindak lanjuti ya Pak ya. Oke teman pemilih, seru sekali ya obrolan kita hari ini. Kita juga jadi lebih paham bagaimana nih kerja KPU pasca pemilihan serentak 2024. Mulai dari pendidikan pemilih hingga pentingnya data pemilih yang selalu mutakhir. Sebelum kita akhiri, saya ingin meminta pesan nih Pak, dan harapan dari Bapak Kadif Sosdiklik Farmas berikut Bapak Kadif Rendatin untuk teman pemilih khususnya masyarakat di Kota Cimahi agar tetap menjadi masyarakat yang lebih peduli dan menjadi pemilih yang cerdas serta aktif dalam kehidupan berdemokrasi. Semoga Bapak boleh dimulai dari Bapak Kadif Sosdiklik. Baik. Teman-teman pemilih dimanapun berada, dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas, jadilah pemilih yang cerdas, rasional ya. Kemudian rajinlah mencari informasi tentang pemilu dan tentang pemilu, sehingga pada pemilu berikutnya bisa menggunakan hak pilih secara cerdas, rasional, dan kritis ya. Nah, platform media sosial KPU Kota Cimahi selalu memberi informasi tentang pemilu atau informasi terkait kepemiluan, baik masuk tahapan maupun hari ini masih di luar tahapan pemilu dan pemilihan. Mungkin itu pesan dari saya, jadilah pemilih yang cerdas, rasional, dan kritis guna menentukan masa depan bagi bangsa kita. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Bapak Kadif Sosdiklik Farmas. Berikutnya, boleh Bapak berkenan. Baik, terima kasih Devina. Selamat siang para pemilih atau masyarakat pemilih Kota Cimahi. Agar tujuan daripada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini bisa tercapai, yaitu kita mendapatkan data yang komprehensif, akurat, dan mutakhir. Tentu saja ini perlu didukung oleh masyarakat pemilih, terutama di dalam kepemilikan administrasi kependudukan. Karena sistem pemutakhiran data ini kita menganut sistem de jure. Artinya kita melakukan pemutakhiran data berdasarkan data atau administrasi kependudukan yang dimiliki. Maka pesan saya kepada para pemilih pemula, terutama siswa-siswa SMA atau pemilih-pemilih pemula yang usianya 17 tahun, yang belum memiliki KTP, untuk dapat segera melakukan perekaman eKTP ke Disdukcapil, agar dapat segera memiliki KTP. Kemudian juga untuk kepada bapak-bapak atau ibu-ibu TNI Polri yang memasuki masa pensiun, dan setelah SK pensiunnya terima juga dapat segera merubah status pekerjaannya dari TNI Polri menjadi misalkan pensiunan atau ya selain itulah, selain TNI Polri, sehingga bisa tercatat sebagai pemilih. Itu bisa segera memperbaiki melakukan perekaman ulang eKTP ke Disdukcapil juga. Dan tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian juga ya, masyarakat pemilih adalah bagi keluarga yang keluarganya yang meninggal, agar supaya keluarga yang meninggal itu namanya tidak tercantum terus di DPT, juga harus segera melakukan pembuatan akte kematian. Jadi membuat permohonan pembuatan akte kematian ke Disdukcapil, sehingga nanti orang yang meninggal tersebut itu otomatis akan terhapus dari data pemilih. Nah, kenapa kendalanya sekarang ini banyak masyarakat pemilih yang keluarganya meninggal tetapi tidak melaporkan, bahkan tidak membuat akte kematian, sehingga sampai saat ini datanya masih tercantum di dalam data pemilih, karena kita kan tidak ada kewenangan menghapus ya, KPU tidak ada kewenangan menambahkan dan menghapus ya. Itu wewenangnya adalah ada di Disdukcapil. Makanya kita selalu kerjasama dengan Disdukcapil, bagaimana kita meningkatkan partisipasi masyarakat atau kepedulian masyarakat terhadap kepemilikan administrasi kependudukannya, yaitu misalkan seperti kepemilikan KK, KTP, kemudian akte kematian dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan kita bisa tercapai sama agar DPT kita ke depan pada saat pemilu yang akan datang itu betul DPT yang bisa kita bertanggungjawabkan, betul-betul akurat, mutakhir, ya gitu. Ya, jadi itu saja mungkin pesan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi
Terima kasih atas partisipasinya dan mari kita mutakhirkan data pemilih kita agar betul-betul kita mendapatkan data pemilih tetap yang digunakan pada saat pemilu maupun pilkada yang betul-betul komprehensif, akurat, dan mutakhir. Itu aja Devina. Baik, luar biasa ya teman pemilih. Terima kasih banyak Bapak-Bapak Komisioner KPU Kota Cimahi atas perkenalan waktunya ya Pak telah berbagi informasi bersama teman pemilih dan juga tentunya saya juga Pak sebagai host. Dan terima kasih juga untuk teman pemilih yang sudah mendengarkan podcast KPU Kota Cimahi kali ini. Teman pemilih, perlu diingat bahwa demokrasi tidak berhenti di bilik suara. Demokrasi hidup setiap hari lewat masyarakat yang sadar, peduli, dan terdapat dengan benar. Saya Devina Marta, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya podcast KPU Kota Cimahi.